Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasihah dan pendengar Radio An-Nasihah 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam. Bimbingan-bimbingan terhadap umat agar bisa sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting dalam agama Islam. Yang mana kitab ini disusun dalam bentuk soal jawab oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan masalah bid'ah, definisinya, demikian juga contoh-contohnya, dan sebab-sebab kenapa seorang itu bisa jatuh pada perkara bid'ah. Maka insyaallah ta'ala kesempatan ini kita akan masuki pembahasan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-30. Kata penulis hafizahullah ta'ala, ma ma'na ar-riddah wa ma aqsamuha. Apa makna ar-riddah atau murtad, dan apa saja macam-macamnya. Beliau ingin menjelaskan tentang definisi murtad. Jawabannya, kata beliau adalah ar-riddatu hiyal kufru ba'dal Islam. Jadi ini definisi yang ringkas. Ar-riddatu hiya al-kufru ba'dal Islam. Riddah atau murtad itu adalah kufur setelah seorang mendapatkan keislaman. Seorang misalnya sebelumnya beragama Islam, setelah itu dia keluar dari Islam dan memilih agama yang lain. Apakah itu agama Yahudi, agama Nasara, atau agama-agama yang lain selain dari Islam. Dan tentunya ketika seorang itu keluar dari Islam, mencari agama yang lain selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan nanti di negeri akhirat dia termasuk orang yang sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua amalannya terhapus dan balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini makna ar-riddah hiyal kufru ba'dal Islam. Kufur
setelah keislaman. Wa aqsamuha khamsah. Dan macam-macamnya ada 5. Jadi ada 5 macam riddah atau murtad. Yang pertama, kata beliau adalah ar-riddatu bil qaul. Murtad dalam bentuk ucapan. Murtad dalam bentuk ucapan. Misal, contohnya, mislu sabbillahi ta'ala wa du'ail amwat. Contohnya adalah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berdoa kepada orang mati. Jadi mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha fakir wa nahnu agniya. Sungguhnya Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Ini celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Allah maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Demikian juga ucapan mereka yang mengatakan yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Ya, ini juga celaan. Ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang mengandung kekufuran. Menyebabkan seorang itu ya keluar dari keislaman. Demikian juga berdoa kepada orang mati. Sebab dimaklumi bahwasanya berdoa kepada orang mati itu adalah kesyirikan kepada Allah dan termasuk syirik akbar. Dan ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang kedua, dari bentuk riddah, bentuk murtad adalah ar-riddatu bil fi'l. Murtad dalam bentuk perbuatan. Mislu dzabhi lil jinni khaufan minhum aw taqarruban lahum. Iya. Yang kedua adalah murtad dalam bentuk perbuatan. Murtad dalam bentuk perbuatan. Seperti menyembelih kepada jin. Ya. Karena takut kepada mereka. Misalnya ada orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia persembahkan sembelihannya kepada jin. Itu ya yang dianggap sebagai penghuni jembatan misalnya, penghuni sungai atau penghuni pohon ya. Atau yang lainnya. Maka ini adalah hal yang termasuk kesyirikan kepada Allah dan itu bentuk murtad. Au taqarruban lahum. Ya, kalau tadi dia menyembelih dalam bentuk atau karena dia takut kepada jin tersebut. Atau yang kedua taqarruban lahum, dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Maka ini juga termasuk perbuatan kekufuran. Kemudian yang ketiga dari bentuk murtad adalah ar-riddatu bil i'tiqad. Murtad dalam bentuk keyakinan. Mislu i'tiqadi adamil ba'si ba'dal maut. Seperti meyakini tidak adanya hari kebangkitan setelah kematian. Keyakinan orang-orang kafir, keyakinan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Padahal hari kebangkitan itu adalah perkara yang sabit di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Dan ini sudah berlalu pembahasannya pada keimanan atau pada pembahasan rukun iman. Jadi siapa yang meyakini bahwasanya tidak ada hari kebangkitan setelah kematian, maka ini adalah kemurtadan. Ini bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dari bentuk ar-riddah adalah ar-riddatu bisyak. Riddah atau murtad karena ragu. Mislu syakki fi wujudil malaikah awil jannati wan nar. Misalnya ragu akan keberadaan para malaikat. Ragu tentang keberadaan para malaikat. Atau ragu dengan adanya surga, ragu dengan adanya neraka. Maka ini semua adalah bentuk kemurtadan. Kenapa? Karena para malaikat itu jelas keberadaan mereka. Dan ini juga sudah berlalu pembahasannya
pada keimanan terhadap malaikat, mengimani wujud mereka. Bahwasanya malaikat itu benar-benar ada wujudnya. Demikian juga beriman terhadap nama-nama mereka yang kita ketahui. Yang tidak diketahui kita imani secara global. Mengimani ya sifat-sifat mereka, mengimani tugas-tugas mereka. Dan pembahasan yang lain terkait dengan keimanan kepada para malaikat. Demikian juga surga dan neraka. Itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar adanya. Surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang bertakwa dan telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga sudah ada. Sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga neraka. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu, dan memang kalian tidak akan mampu membuat, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Nah, kalau kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak akan mampu, fattaqun nar. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala allati uiddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Maka di antara bentuk riddah atau kemurtadan itu adalah ragu terhadap ya perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Demikian juga perkara gaib yang lainnya. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Kemudian yang kelima adalah ar-riddatu bit-tark. Wa mithluha tarkus salati amdan. Di antara bentuk kemurtadan adalah murtad karena meninggalkan. Seperti meninggalkan salat dengan sengaja. Meninggalkan salat dengan sengaja. Kalau seorang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ini adalah bentuk kemurtadan. Karena itu hendaknya kita senantiasa menjaga salat kita. Mengerjakannya tepat waktu. Mengerjakannya dengan baik. Tak datangkan rukun-rukunnya. Dan juga wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Kita jaga salat-salat kita. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat. Itu salat 5 waktu. Demikian juga salat al-wusta. Salat al-wusta yaitu salat asar menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, apalagi kalau dia mengingkari, ditambah dengan mengingkari kewajiban salat, maka itu tidak diragukan dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Nah, maka ini 5 bentuk riddah atau 5 bentuk kemurtadan. Itu murtad karena ucapan. Yang kedua murtad karena perbuatan. Yang ketiga murtad karena keyakinan. Yang keempat murtad karena ragu. Dan yang kelima murtad karena meninggalkan. Seperti meninggalkan salat dengan sengaja. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ke-31. Kata beliau, mahiyal firqatun najiyatu minan nar min firaqil muslimin. Ya. Siapakah firqah an-najiyah? Siapakah kelompok yang selamat dari neraka dari kelompok-kelompok kaum muslimin? Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum muslimin atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan berpecah menjadi 73 golongan. Siapakah kelompok yang selamat dari neraka dari kelompok-kelompok kaum muslimin? Jawabannya, al-firqatun najiyatu minan nar hum ahlus sunnati wal jamaah. Al-firqatun najiyah,
kelompok yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang komitmen di atas al-jamaah. Ya, apakah itu jamaatul abdan? Demikian juga jamaatul haq. Karena jamaah di dalam agama kita itu hanya dua. Yang pertama disebut dengan jamaatul abdan. Itu kaum muslimin yang berada di satu negeri dan dipimpin oleh seorang muslim. Seperti kita di negeri ini. Kita berada di sebuah negeri dipimpin oleh seorang muslim. Maka ini disebut dengan jamaatul abdan. Tidak boleh keluar dan tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kita. Kemudian yang kedua adalah jamaatul haq. Jamaah kebenaran. Jamaah kebenaran. Itu orang yang senantiasa berada di atas kebenaran. Mengikuti petunjuk Nabi SAW. Berada di atas jalan beliau dan juga jalannya para sahabat. Para salafus salih. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri. Jadi walaupun seorang itu sendiri di negerinya, di daerahnya, tapi dia mencocoki kebenaran, mencocoki dalil, maka dia dianggap sebagai al-jamaah. Dia dianggap sebagai al-jamaah. Itu dua bentuk jamaah. Jamaah abdan dipimpin oleh seorang kepala negara, ya, seorang muslim, ya, di sebuah negeri. Dan yang kedua adalah jamaatul haq. Jamaah kebenaran dan pemimpinnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang ke-32. Ma sababu tasmiyatihim bi ahli sunnati wal jamaah? Apa sebab kenapa mereka dinamai dengan ahlus sunnah wal jamaah? Apa sebabnya? Kenapa mereka dinamai dengan ahlus sunnah wal jamaah? Jawabannya, sababu tasmiyatihim bi ahli sunnati wal jamaah, atau sababu tasmiyatihim bi ahli sunnah li'annahum bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam mutamassikin wa bil jama'ati li'annahum 'alaiha mujtami'ina ghaira mutafarriqin wa yusammuna aydan bis salafiyyin li'annahum limanhajis salafis salih muttabi'in wa bifahmihim muhtajin. Ini sebab kenapa mereka dinamai ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kenapa dinamai dengan ahlus sunnah? Kata beliau, sebab penamaan mereka dengan ahlus sunnah, sebab penamaan mereka dengan ahlus sunnah, li'annahum bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam mutamassikin. Karena mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebab penamaan dengan ahlus sunnah. Karena mereka, ya, memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigih. Ya. Ada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pegang, dia amalkan sunnah tersebut. Tidak melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Tidak melakukan hal-hal yang baru dari perkara-perkara bid'ah. Mereka mencukupkan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Karena itu misalnya kita lihat ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, apa saja yang diwajibkan kepadaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara yang diwajibkan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Arabi ini mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aflaha in sadaqah. Dia akan beruntung kalau memang dia benar. Ya, dalam keterangan yang lain, ya, dia akan masuk surga kalau dia komitmen dengan janjinya tersebut. Tidak mau ditambah
dan tidak akan mengurangi. Maka ahlus sunnah itu komitmen di atas sunnah Nabi SAW. Dia tidak tambah-tambah. Dia tidak tambah-tambah. Ini sebab penamaan dengan ahlus sunnah. Mutamassikin. Ya, li'annahum bisunnatin Nabi SAW mutamassikin. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Wabil jamaah. Dan sebab penamaan dengan al-jamaah. Kenapa? Li'annahum alaiha mujtami'ina ghaira mutafarriqin. Karena mereka senantiasa berkumpul, bersatu. Ya, tidak berpecah-pecah. Tidak berpecah-pecah. Karena perpecahan, perselisihan, itu adalah perkara yang dicela di dalam agama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian, ya, di atas tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai. Jadi perselisihan, perpecahan itu dicela di dalam agama kita. Karena itu hendaknya seorang bersatu, ya, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yusammuna aydan bis salafiyin, dan mereka juga dinamai dengan salafiyin. Ya. Mereka juga dinamai dengan salafiyin. Kenapa dinamai dengan salafiyin? Li'annahum limanhajis salafis salih muttabi'in. Karena mereka senantiasa mengikuti manhaj atau metodologinya para salafus salih. Ya. Para salaf, generasi awal dari umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in. Demikian juga para tabi'in. Yang mana mereka ini adalah generasi yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai generasi terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Inilah generasi terbaik. Maka salafiyin, mereka adalah orang yang mengikuti manhaj mereka. Mengikuti para as-salafus salih. Wa bifahmihim muhtajin. Dan mereka berhujjah, berargumen dengan pemahaman mereka. Karena mereka adalah orang yang memiliki pemahaman yang lurus. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Karena dimaklumi bahwasanya sebab penyimpangan itu karena ya ekstrim, gulu, ya. Apakah itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri? Ini adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Yang baik itu adalah sikap pertengahan. Dan itulah agama Islam. Itulah agama Islam. Selalu bersikap pertengahan. Dan ahlus sunnah wal jamaah itu juga kelompok yang paling pertengahan. Tidak gulu dan tidak meremehkan. Dalam masalah dosa besar misalnya. Dalam masalah pelaku dosa besar, ahlus sunnah itu sangat pertengahan. Ya, bahwasanya pelaku dosa besar dihukumi fasik. Ya, dihukumi fasik. Tapi tidak keluar dari agama Islam. Beda dengan pemahaman orang Khawarij misalnya. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar selain dari kesyirikan. Dan ini pemahaman yang berlebih-lebihan. Kemudian ya, pertanyaan yang ke-33, dan ini mungkin yang bisa, pertanyaan yang terakhir yang bisa kita petik dari ya pembahasan ini. Kata beliau, mad dalilu ala anna ahlas sunnati wal jamaati humul firqatun najiyah. Apa dalilnya? Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah kelompok yang selamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya, ketika kita berbicara tentang satu permasalahan, maka hendaknya kita mendatangkan dalilnya. Dan ini subhanallah, penulis hafizahullah ta'ala, setiap permasalahan beliau datangkan dalilnya. Beliau datangkan dalilnya. Karena itu argumennya sangat besar, sangat kuat. Sangat kuat. Kata beliau jawabannya, ad-dalilu ala anna ahlas sunnati wal jama'ati humul firqatun najiyah. Ma jaa fi hadits iftiraqil masyhuri as-sahih. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqah
waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqah wa sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qila man hiya ya Rasulullah? Faqal ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani. Dalilnya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selamat adalah apa yang datang dalam hadis terkait dengan perpecahan umat. Hadis yang masyhur. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara akan berpecah menjadi 72 golongan. Sementara umatku ini, kata Nabi SAW, akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu. Kecuali satu. Ketika Nabi SAW menyebutkan hal ini, bahwasanya semuanya di dalam neraka kecuali satu, maka beliau ditanya, Man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Di sini pertanyaannya man. Ingin mengetahui siapa orangnya. Tapi Nabi SAW tidak menjawab dengan orang. Namun beliau hanya menjawab dengan sifat. Artinya siapa yang bersifat dengan sifat ini, maka itulah orangnya. Ya. Apa sifatnya? Faqal, kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabihi. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah orang yang sama dengan aku pada hari ini. Yang seperti aku. Ya, pada hari ini. Apa yang aku berada di atasnya, demikian juga para sahabatku. Maka siapa yang berada di atas jalan Nabi SAW, di atas jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka itulah golongan yang selamat. Apapun warna kulitnya, apapun suku dan bangsanya, ya, apakah dia orang Arab atau orang Ajam, kalau dia berpegang di atas sunnah Nabi SAW, di atas jalan Nabi SAW dan para sahabat, maka mereka ini adalah golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Karena itu, ya, para pemirsa dan pendengar Radio An-Nasihat 88,2 FM, hendaknya kita senantiasa, ya, berpegang teguh, komitmen di atas petunjuk Nabi SAW. Kita ikuti beliau, mencukupkan diri kita dengan sunnah-sunnah beliau, mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagai generasi terbaik, maka itulah golongan yang selamat. Nabi SAW sudah menjamin. Ketika beliau ditanya, siapa golongan yang selamat itu? Kata beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Ya, siapa yang berada di atas apa yang aku pegang pada hari ini, apa yang aku bawa pada hari ini, dan juga para sahabatku, itulah golongan yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita bisa berpegang teguh di atas keislaman, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berislam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua, sehingga bisa komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, komitmen di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itulah jalan keselamatan di dunia, di alam barzakh, dan di negeri akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan.
Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.